got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Maya Rahmita Agustin dari kelas AK22E. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai analisis akuisisi perusahaan Disney dengan Pixar. Adapun anggota kelompok kami yaitu anggota kelompok 6. Ada saya sendiri yaitu Maya Rahmita Agustin. Lalu yang kedua Zahra Dinda Yuniar, yang ketiga Dwi Indri Febrianti, dan yang terakhir yaitu Neng Putri Yuliana. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang dilaksanakannya akuisisi perusahaan Disney dengan Pixar. Akuisisi ini diumumkan pada tanggal 25 Januari 2006 dan disetujui oleh Komisi Perdagangan Federal pada tanggal 24 Mei 2006. Akuisisi ini bernilai 7,4 miliar US dollar dan menjadikan Pixar sebagai anak perusahaan sepenuhnya dari Disney. Walt Disney Company adalah sebuah perusahaan hiburan raksasa yang berbasis di Amerika yang diprakarsai oleh Walter Disney bersama saudaranya Roy O. Disney pada tahun 1923. Latar belakang akuisisi ini dinilai pada tahun 1991 ketika kedua perusahaan menandatangani kesepakatan untuk kolaborasi dalam memproduksi film animasi komputer dan mengalami kesuksesan. Disney menandatangani kesepakatan penting senilai dengan Pixar untuk memproduksi 5 film animasi komputer. Hal ini menguntungkan kedua perusahaan, terutama bagi Disney, karena Pixar-lah yang memproduksi fitur animasi paling ikonik, walaupun pada tahun 1999 terdapat konflik. Tujuan utama akuisisi ini mengharapkan akan menghasilkan film-film animasi yang lebih berkualitas, karena kedua perusahaan ini memiliki kekuatan dan kelemahan yang saling melengkapi. Akuisisi kedua perusahaan ini bisa dibilang paling sukses dalam beberapa tahun itu. Kedua perusahaan ini memperoleh keuntungan rekam jejak kreatif Pixar selama 20 tahun yang tak tertandingi, mencakup film-film hits Toy Story, Toy Story 2, A Bug's Life, Monsters Inc., Finding Nemo, dan The Incredibles. Disney juga meningkat dalam kemampuan untuk sepenuhnya memanfaatkan karakter dan waralaba ciptaan Pixar. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai analisa keterkaitan akuisisi perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan. Akuisisi kedua perusahaan ini memiliki dampak yang positif terhadap profitabilitas perusahaan karena akuisisi ini telah menghasilkan beberapa film animasi yang sukses. Beberapa dampak profitabilitas akuisisi ini mulai dari yang pertama yaitu peningkatan pendapatan dari penjualan film animasi seperti film Inside Out, Finding Nemo, dan lain-lain, yang dimana film ini telah menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi Disney. Lalu yang kedua yaitu terjadinya peningkatan laba dari penjualan merchandise, di mana hal ini menghasilkan pendapatan yang signifikan dari penjualan merchandise seperti mainan, pakaian, dan barang-barang lainnya. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan nilai merek, di mana kini Disney dianggap sebagai pemimpin global dalam industri animasi. Berdasarkan data dari S&P Global Market Intelligence, laba bersih Disney meningkat dari 2,6 miliar US dollar pada tahun 2005 menjadi 12,2 miliar US dollar pada tahun 2022. Kenaikan laba ini sebagian besar disebabkan oleh keberhasilan film-film animasi Disney dan Pixar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisa keterkaitan akuisisi perusahaan terhadap EPS perusahaan. Dari hasil analisis yang didapat, terlihat bahwa EPS Disney meningkat secara signifikan setelah akuisisi Pixar. EPS Disney pada tahun 2005 adalah 0,33 US dollar. Setelah akuisisi Pixar, EPS Disney meningkat menjadi 0,35 US dollar. Pada tahun 2006, EPS Disney terus meningkat hingga mencapai 1,22 US dollar pada tahun 2010. Peningkatan pendapatan ini berkontribusi terhadap peningkatan EPS perusahaan. Selain itu, penurunan beban operasional juga berkontribusi terhadap peningkatan EPS perusahaan.
Kenaikan EPS ini merupakan hasil dari berbagai faktor seperti peningkatan pendapatan dari bisnis animasi karena Pixar dikenal salah satu studio terbaik di dunia. Efisiensi operasional Disney juga meningkat karena kedua perusahaan ini memiliki keahlian yang saling melengkapi. Terakhir, nilai merek yang kuat juga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan peningkatan EPS perusahaan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai analisa keterkaitan akuisisi perusahaan terhadap nilai perusahaan. Harga saham Disney dan nilai perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan setelah akuisisi Pixar, di mana harga saham Disney pada tahun 2005 adalah 29,50 US dollar dan setelah akuisisi Pixar, harga saham Disney meningkat menjadi 32 dolar. Pada tahun 2006, harga saham Disney terus meningkat hingga mencapai 48 US dollar pada tahun 2010. Nilai perusahaan Disney meningkat secara signifikan setelah akuisisi Pixar. Nilai perusahaan Disney pada tahun 2005 adalah 51,3 miliar US dollar. Setelah akuisisi Pixar, nilai perusahaan Disney meningkat menjadi 57,9 miliar US dollar pada tahun 2006. Nilai perusahaan Disney terus meningkat hingga mencapai 97,7 miliar US dollar pada tahun 2010. Pada diagram ini merupakan profit dari perusahaan Disney setelah akuisisi, di mana pada tahun 2013 meningkat 22%, pada tahun 2014 meningkat 12%, pada tahun 2015 meningkat 12%, pada tahun 2016 meningkat 12%, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan minus 4%, dan pada 2018 meningkat kembali menjadi 40%. Analisa persepsi publik terhadap akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini ada akuisisi perusahaan Disney terhadap Pixar. Pada tahun 2006 ini salah satu peristiwa penting dalam industri hiburan yang mana akuisisi ini menyatukan dua perusahaan animasi terbesar di dunia dan memiliki dampak signifikan terhadap industri animasi secara keseluruhan. Persepsi publik terhadap akuisisi ini positif. Banyak orang yang menyambut baik penggabungan dua perusahaan ini karena mereka percaya bahwa hal ini menghasilkan film-film animasi yang lebih berkualitas. Pixar dikenal dengan film-film animasinya yang inovatif dan menghibur, sedangkan Disney memiliki jaringan distribusi yang luas dan pengalaman yang luas dalam memproduksi film-film animasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa persepsi publik terhadap akuisisi Disney dan Pixar positif. Keduanya, perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan yang saling melengkapi. Disney memiliki jaringan distribusi yang pemasaran yang luas, serta pengalaman yang luas dalam memproduksi film-film animasi. Pixar memiliki teknologi animasi komputer yang inovatif dan tim kreatif yang berbakat. Lanjut, akuisisi ini diharapkan akan menghasilkan film-film animasi yang lebih berkualitas. Kedua perusahaan memiliki reputasi yang baik dalam memproduksi film-film animasi yang menghibur dan menyentuh hati. Lanjut, akuisisi ini akan memperkuat posisi Disney di industri hiburan. Disney kini menjadi pemimpin yang lebih kuat di industri animasi yang akan memungkinkannya untuk bersaing lebih efektif dengan perusahaan-perusahaan lain. Namun, ada beberapa orang yang skeptis terhadap akuisisi ini, di mana mereka khawatir bahwa Disney akan mendominasi industri animasi dan Pixar akan kehilangan kreativitasnya setelah berada di bawah kendali Disney. Berikut beberapa pandangan publik terhadap akuisisi Disney dan Pixar, baik pandangan positif maupun negatif. Pandangan positifnya yaitu penggabungan ini akan menghasilkan film-film animasi yang lebih berkualitas. Disney dan Pixar akan saling melengkapi kekuatan masing-masing. Akuisisi ini akan menguntungkan bagi kedua perusahaan. Adapun pandangan negatif, di mana Disney akan mendominasi industri animasi, Pixar akan kehilangan kreativitasnya, dan akuisisi ini akan merugikan bagi konsumen. Berikutnya ada dampak
positif akuisisi Disney dan Pixar, di mana Disney dan Pixar telah menghasilkan beberapa film animasi yang sukses secara komersial dan kritis, yaitu termasuk Toy Story 3, Finding Nemo, Insidious, dan Coco. Disney ini juga telah memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri hiburan. Pixar telah mendapatkan akses ke sumber daya yang lebih besar daripada Disney, yang memungkinkan untuk berinovasi dan berkembang untuk lebih lanjut. Selanjutnya ada analisis sentimen-sentimen yang mempengaruhi akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan. Di dalam sentimen ini ada sentimen positif, di mana optimisme terhadap kualitas film animasi, penghubungan dua perusahaan animasi terbesar di dunia diharapkan akan menghasilkan film animasi yang lebih berkualitas. Kepercayaannya pada kreativitas Pixar, yaitu Pixar dikenal dengan film-film animasinya yang inovatif dan menghibur, sehingga banyak orang percaya bahwa Pixar akan tetap mempertahankan kreativitasnya setelah berada di bawah kendali Disney. Selanjutnya yaitu ada keuntungan kedua perusahaan, di mana akuisisi ini diharapkan akan menguntungkan bagi kedua perusahaan, baik Disney maupun Pixar. Adapun sentimen negatif, di mana kekhawatiran terhadap monopoli akuisisi ini memperkuat posisi Disney sebagai pimpinan industri animasi, sehingga beberapa orang khawatir akan Disney mendominasi industri ini. Selanjutnya ada kekhawatiran terhadap hilangnya kreativitas Pixar, di mana beberapa orang khawatir bahwa Pixar akan kehilangan kreativitasnya setelah berada di bawah kendali Disney. Selanjutnya ada kerugian bagi konsumen, yaitu beberapa orang khawatir akan akuisisi yang merugikan konsumen, karena Disney dapat menggunakan posisinya untuk mengendalikan harga tiket film animasi. Selanjutnya ada dampak positif akuisisi Disney dan Pixar, di mana Disney dan Pixar telah menghasilkan beberapa film animasi yang sukses secara komersial dan kritis. Itu termasuk Toy Story 3, Finding Nemo, dan Insidious, dan Coco. Disney ini juga telah memperkuat posisinya sebagai pimpinan industri hiburan. Pixar telah mendapatkan akses ke sumber daya yang lebih besar daripada Disney, yang memungkinkan untuk berinovasi dan berkembang lebih lanjut. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.